Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Siapa yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah? Kalau kita menonton atau membaca berita, kadang istilah masyarakat berpenghasilan rendah itu sering ya kita dengar. Nah, seringkali kita mengasosiasikan MBR itu dengan masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Tapi sebenarnya ada kriterianya MBR itu sebenarnya. Seperti apa? Nah, kita lihat sama-sama sebagai berikut ya. Nah, jadi berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 mengenai kriteria MBR dan harga jual rumah umum tapak bagi MBR itu ada dicantumkan mengenai definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di peraturan itu disebutkan masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Dari definisi ini ada kata kunci yang bisa kita lihat ya, yaitu keterbatasan daya beli. Berarti MBR itu daya belinya terbatas, tidak apa namanya ada batasan terhadap daya beli yang dimiliki. Nah, selain keterbatasan daya beli, karena peraturan ini diterbitkan oleh kementerian yang membidangi perumahan, maka ada kalimat lanjutan, yaitu dalam hal perolehan rumah perlu adanya dukungan pemerintah gitu ya, karena tadi terkait dengan terbatasan daya beli, maka perolehan rumahnya pun juga nanti dia akan mengalami keterbatasan sehingga perlu bantuan dari pemerintah. Nah, tapi kriterianya bagaimana sih? Terutama yang pertama mengenai keterbatasan daya beli. Kita coba lihat ya. Nah, ternyata dari peraturan itu keterbatasan daya beli atau masyarakat berpenghasilan rendah ini diatur dalam hal penghasilannya, dilihat dari sisi penghasilan per bulan paling banyak. Nah, kalau dari sisi wilayahnya itu dibagi menjadi 4 zona. Ada zona 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebagai contoh zona 1 ya, misalkan Jawa, Sumatera, NTT, dan NTB. Ada pengecualian ya, khususnya untuk Jawa pengecualiannya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, dari zona 1 ini, kriteria MBR itu dilihat dari penghasilan per bulan paling banyak untuk yang tidak menikah atau tidak kawin itu maksimal 8.500.000 rupiah. Jadi, dari 0 sampai dengan 8.500.000 itu termasuk MBR ya. Kemudian untuk yang sudah menikah atau sudah kawin itu maksimal 10 juta rupiah. 10 juta ke bawah ya, jadi 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya sampai dengan 10 juta itu termasuk MBR. Dan untuk yang kawin ini, itu dilihat atau dihitung secara keseluruhan satu keluarga. Jadi dalam satu keluarga itu ada berapa yang bekerja, misalkan 2 orang, ya dihitung penghasilan keduanya. Secara total misalkan maksimal itu adalah 10 juta rupiah. Kemudian ada juga kriteria dari sisi peserta tapera. Tapera itu tabungan perumahan rakyat. Jadi karena ini terkait dengan perumahan, maka ada kriteria dari sisi peserta atau anggota dari tapera. Itu juga untuk satu orang penghasilannya maksimal 10 juta rupiah. Nah, untuk zona lainnya ada pengaturannya lagi ya. Jadi misalkan zona 2 untuk tidak kawin itu 9 juta, untuk yang kawin 11 juta. Zona 3 untuk tidak kawin 10.500.000, untuk kawin 12 juta rupiah. Untuk zona 4 tidak kawin 12 juta rupiah dan kawin 14 juta rupiah. Kalau yang sebelumnya ini sebenarnya baru diatur di 2025. Nah, sebelum-sebelumnya itu mungkin teman-teman juga ada yang mengetahui bahwa sebelumnya ada diatur dari Peraturan Menteri PUPR tahun 2023 kalau tidak salah,
Untuk yang zona satu itu tidak kawinnya 7 juta rupiah dan kawinnya 8 juta rupiah. Nah, 2025 ini sudah diperbarui ya, sudah ditingkatkan kembali gitu. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi batasan harga jual rumah umum tapak. Kenapa? Karena tadi bahwa MBR yang memiliki keterbatasan daya beli juga dalam hal memperoleh rumah itu juga memiliki keterbatasan sehingga pemerintah hadir untuk memberikan dukungan dari sisi batasan harga jual rumah umum tapak. Rumah umum itu adalah rumah yang disediakan atau dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kenapa dibatasi harga jualnya? Agar eh, bisa diatur cicilannya itu dapat dipenuhi atau dibayar oleh masyarakat MBR gitu ya. Nah, ini juga dibagi berdasarkan zona. Jadi ada 5 zona, zona satu, 2, 3, 4, dan 5. Misalkan zona satu tadi masuk juga Jawa dan Sumatera dengan pengecualian. Jawa pengecualiannya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sementara Sumatera pengecualiannya Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai. Nah, untuk zona satu ini harga jual maksimumnya adalah 166 juta rupiah. Kalau rumah umum itu sebenarnya selain harga itu juga ada batasan luasan tanah dan juga luasan rumahnya agar harga tadi bisa terjangkau gitu ya. Nah, kemudian selain zona satu, masing-masing zona lainnya juga zona 2 itu 182 juta rupiah, zona 3 173 juta rupiah, zona 4 185 juta rupiah, dan zona 5 240 juta rupiah. Jadi begini ya, teman-teman semua, eh, sudah dijelaskan, teman-teman sudah memperoleh informasi apa sih kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, baik itu dari sisi penghasilannya dan juga batasan harga jual rumah umum tapak. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya. Silakan kalau misalkan ada yang ingin mendiskusikan atau mempertanyakan atau mungkin ada informasi lain mengenai MBR, silakan bisa menulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.